Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Sanalfatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan terencana dan juga tipe-tipe perubahan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Syamsul Huda, MPD. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Materi yang pertama yaitu perubahan terencana adalah perubahan yang direncanakan dan disengaja untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah tertentu. Perubahan ini melibatkan proses pemikiran, perencanaan, dan implementasi yang terstruktur. Sementara itu, perubahan tidak terencana adalah perubahan yang terjadi tanpa direncanakan atau diantisipasi sebelumnya. Perubahan ini seringkali muncul secara tiba-tiba sebagai respons terhadap perubahan lingkungan atau kejadian yang tidak terduga. Kedua jenis perubahan ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Perubahan terencana biasanya lebih terstruktur, terukur, dan dapat diprediksi, sedangkan perubahan tidak terencana cenderung lebih mendadak dan tidak terduga. Namun baik perubahan terencana maupun tidak terencana dapat memberikan peluang dan tantangan bagi organisasi. Yang kedua ada tipe-tipe perubahan. Tipe-tipe perubahan dalam suatu organisasi. Yang pertama ada perubahan struktural. Perubahan ini melibatkan modifikasi dalam struktur organisasi seperti perubahan dalam bagian organisasi, pembentukan unit baru, atau restrukturisasi departemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, atau responsivitas organisasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada perubahan kebijakan. Perubahan ini terkait dengan modifikasi kebijakan atau prosedur yang ada dalam organisasi. Hal ini bisa meliputi perubahan dalam kebijakan sumber daya manusia, kebijakan keuangan, ataupun kebijakan operasional. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kepatuhan, atau mengatasi masalah yang ada. Ketiga, ada perubahan teknologi. Perubahan ini terjadi ketika suatu organisasi mengadopsi atau mengubah teknologi yang digunakan dalam operasionalnya. Contohnya adalah sistem implementasi informasi baru, perubahan alat produksi, ataupun adopsi teknologi digital. Perubahan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau inovasi dalam organisasi. Kemudian yang keempat ada perubahan budaya. Perubahan budaya terjadi ketika organisasi mengubah nilai-nilai, norma, atau sikap yang dominan dalam budaya organisasinya. Tujuannya untuk menciptakan budaya yang lebih inklusif, kolaboratif, dan inovatif. Perubahan budaya bisa melibatkan perubahan dalam kebijakan, komunikasi, dan praktik manajemen. Kemudian yang kelima, ada perubahan strategis. Terkait dengan perubahan arah atau tujuan organisasi, melibatkan perubahan visi misi dan strategi bisnis. Tujuannya untuk menghadapi tantangan baru, memanfaatkan peluang baru, atau menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan. Yang keenam ada perubahan organisasi besar. Perubahan organisasi ini terjadi ketika organisasi mengalami restrukturisasi seperti merger, akuisisi, pengurangan bisnis. Perubahan ini biasanya memiliki dampak besar bagi struktur karyawan dan operasional organisasi. Penting bagi organisasi untuk memahami jenis perubahan yang terjadi dan merencanakan strategi yang tepat untuk mengelolanya. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.